Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala habibinal karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil azizil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Puja dan puji marilah kita haturkan, kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati, Dat yang tidak pernah lupa kepada kita, selalu memberikan limpahan karunia serta nikmat yang tiada terhingga. Ada yang merasakan nikmat itu sehingga dia bersyukur, ada juga yang diberikan nikmat yang banyak tapi tidak bersyukur. Maka hadirin jamaah rahimakumullah, salah satunya dengan pengajian ini sebagai rasa dan tanda syukur kita kehadirat Allah atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita selamanya dan seterusnya. Semoga kita catat Allah orang-orang yang bersyukur. Salawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curah selamanya kepada junjungan alam, junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah 1448 tahun yang lalu beliau masih hidup dan kita mungkin masih di alam arwah. Jasad yang mulia beliau terkubur di Madinah, tanah yang mulia. Dan mudah-mudahan kita suatu kelak nanti bisa hadir, bisa ziarah, bisa membacakan salam di depannya, dan beliau juga menjawab salam-salam kita walaupun kita berada di sini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang kita baca dari ayat Al-Quran itu akan menjadi energi. Kalau bapak dan ibu buka WA, sok buka WA buat apa? Sok dina WA teh aya tulisan, ibu meuni cantik, bunga teu bu? Leres teu? Bunga. Buka pas dina eta dina WA teh kling, ada debit, ada kredit 100 juta. Bunga teu bu? Bunga teu? Bunga. Bu Elvi bahagia gak? Bahagia. Jadi kalau pas buka WA hatur lumayan, ieu kanggo jajan sabulanan ditinggal teh 1 miliar. Bingah teu? Alhamdulillah. Berarti yang kita baca tulisan seperti itu ada energinya loh bu itu. Leres teu? Sok ayeuna kieu pas buka WA si Oce meuni kitu-kitu teuing eta pakaian loh. Nah, Oce kan ketika buka WA aya tulisan gitu, nyeri hate teu bu? Nyeri hate. Aya nu ngambek, nu ngahina pas dibuka WA teh ngambek ngahina ke kita. Ngambek ngahina ke kita. Itu pas dibuka teh karena hate teh kan jadi teu ngareunahnya. Leres teu? Berarti tulisan teh ada energinya. Quran yang kita baca juga ada energinya. Itu loh bu maksudnya. Quran yang kita baca ada energinya. Jelas 1 huruf 10 pahala. 1 huruf 10 pahala.
Kalau Al-Quran Suratul Fatihah 114 huruf misalnya, itu bisa memberikan berapa ribu pahala dibaca beberapa kali. Nah, maka akan memberikan dampak dan energi kalau Quran itu menjadi mudawamah dan menjadi istiqomah. Misalnya ba'da subuh pulang tim masjid 2 lambar we memeh ngagoreng bala-bala. 2 lambar we memeh masak dina Magicom dan teu dina langsungnya teu ganggu haseupan kan Bu? Teu terang teu haseupan Bu? Oh terang, berarti anu terang eta zaman dina haseupan, lamun ngahaneutkeun ke dina langseng gitu atau dina haseupan deui. Diakeul dina boboko gitu, diakeul teh nganggo hihid. Ari ayeuna mah kan tara diakeul langsung tina Magicom kana piring. Kana piring ditiupan nganggo mulut. Nah, jadi garingna teh jadi eta nana teh hilang haseupna teh ditiupan ku mulut. Eta teh kan kurang bagus. Matak zaman mah, zaman kapungkur mah sararehat sehat. Sebab anu dimakanna zat-zat dari bambu gitu ya Bu ya. Zat-zat dari bambu. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, kenapa kita baca Quran? Ya mudah-mudahan baik dan terbukti yang mudawamah dan istiqomah dengan membaca Quran mah energi di dalam dirinya itu terus mengalir dan mengeluar sampai ke orang lain. Utsman bin Affan sehari 8 kali tamat Quran. Imam Syafi'i seminggu 3 kali menghatamkan Quran. Kita lihat saja misalnya Ustadz Adi Hidayat energinya begitu terus menerus dan luar biasa. Karena Qurannya sudah berjalan di dalam dirinya. Nah, kita juga kalau sudah mudawamah dan istiqomah, dengan membacanya saja energi dari yang kita baca itu akan masuk ke dalam diri kita, akan masuk ke dalam kalbu kita, dan kita itu menjadi teboga kahariwang, luas, berani, dan tidak ada rasa takut. Nah, itu pasti akan hadir energi dari yang kita baca itu terhadap diri itu akan demikian. Akan menjadi demikian. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, inilah warisan baginda Rasulullah yang sampai kepada kita sampai saat ini yang masih kita baca, dan ini kelak hari kiamat ketika mazhab-mazhab ini sudah akan menjelang hari kiamat, ini tidak akan lagi ada tulisannya. Ini akan hilang. Tulisan ini akan diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, kita tepat di bulan Rabiul Awal, ulama-ulama sepakat bahwa baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tahun 571 Masehi, tepatnya bulan Rabiul Awal, kalau tanggalnya walaupun beberapa diperselisihkan, tapi masyhurnya 12 Rabiul Awal. Hadirin jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan peristiwa baginda Rasulullah lahirnya itu diawali dari mimpinya Abdul Muthalib. Kuninga Abdul Muthalib Bu? Abdul Muthalib itu mimpi. Mimpinya itu Abdul Muthalib itu mimpi bahwa beliau mimpi ada pohon yang menaungi terhadap rumahnya tapi baru sebelah. Maka mimpi itu
kemudian didatangi kepada ahli takbir mimpi. Takbir mimpi itu, maka dari takbir mimpi itu ini akan menjadi pertanda akan datangnya satu sosok yang sangat mulia ketika dinikahkan dengan satu pohon yang lainnya. Nah, dari takbir mimpi, mimpinya Abdul Muthalib. Mimpinya Abdul Muthalib itu kemudian dicarilah jodohnya, yaitu ketemulah dengan Aminah bintu Wahab. Aminah putranya Wahab. Nah, disitulah Abdullah itu dinikahkan dengan Aminah bintu Wahab. Dari awalnya dari mimpi. Bahkan sampai mimpi itu termasuk bagian daripada proses cara turunnya wahyu. Dulu ketika zaman Firaun ada mimpi bahwa di situ akan ada sosok yang akan menggantikan kekuatan Firaun. Maka dicarilah siapa yang melahirkan anak bayi laki-laki maka harus dibunuh. Kan begitu. Itu kan dari mimpi. Dulu zaman Nabi Yusuf juga mimpi. Ada mimpi seorang raja di situ bahwa ada mimpi halodo setahun, halodo 7 tahun, kemudian takbir mimpi itu ya menjadi kenyataan. Jadi dari mimpi-mimpi itu menjadi takbir menjadi salah satu proses wahyu. Nah, siapakah Abdullah? Abdullah itu adalah putranya Abdul Muthalib. Kurang lebih 10 laki-laki bersaudara anaknya dari Abdul Muthalib. Ada paman-pamannya kan Abdul Muthalib, Abu Thalib, kemudian Abu Sufyan. Nah, itu adalah paman-pamannya Rasulullah. Abdullah ini dulu menjadi salah satu orang yang diundi. Jadi Abdul Muthalib dia bernadar kalau diketemukan sumber air Jam-Jam ini, sumur air Jam-Jam yang hilang itu, maka aku bernadar akan menyembelih salah satu dari anakku. Diundi. Nah, pas diundi, yang muncul adalah Abdullah. Maka Abdullah digantilah dengan 10 ekor unta. Jangan disembelih, digantilah. Diundi lagi, yang kedua muncul Abdullah lagi, 10 unta lagi diganti. Muncul lagi, diundi lagi sampai ke 10 kali diundi. Total jadi 100 unta. Baru setelah itu yang terundi adalah yang disembelih adalah unta. Jadi dari kisah itu maka Abdullah ayahnya baginda Rasulullah itu termasuk anak Dhabihain, termasuk 2 orang manusia yang akan disembelih. Jadi harganya Abdullah itu adalah harga 100 unta. Nah, itu anak Dhabihain. Jadi kalau dulu ada yang mau disembelih adalah Ismail, nah yang keduanya adalah ayahnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dinikahkanlah Abdullah bersama Aminah bintu Wahab. Dalam proses pernikahannya, ketika Abdullah berpamitan kepada istrinya, dia akan berdagang ke negeri Syam. Kemudian disitulah Aminah sedang hamil 4 bulan, 6 bulan ditinggalkan oleh Abdullah yang sedang berdagang. Wafatlah
Abdullah ketika usia baginda Rasulullah di dalam kandungan 6 bulan. Berarti kalau begitu Rasulullah sudah yatim sebelum lahir. Sudah yatim sebelum lahir Abdullah itu di dalam kandungan Nabi Muhammad di dalam kandungan ibu Siti Aminah. Akan tetapi hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa pertanda kenabian itu dari sejak kandungan itu sudah diketahui. Jadi Abdul Muthalib mengetahui bahwa akan ada sosok seorang nabi yang akan diutus nabi akhir zaman dari keturunannya Abdullah. Sudah diketahui. Ketika itu ditinggalkan oleh Abdullah, ayahnya baginda Rasulullah, Siti Aminah yang sedang mengandung itu, Siti Aminah itu tidak merasa dia sendirian. Kenapa? Karena ibunda Siti Aminah sering bermimpi dan didatangi oleh para malaikat bergantian dan menyampaikan bahwa yang dikandung itu adalah sosok yang akan menjadi rahmatan lil alamin. Sosok yang akan menjadi panutan seluruh alam dan termasuk kekasih Allah. Datang malaikat Jibril menyampaikan salam, menyampaikan informasi. Sebagaimana dulu ibunda Siti Maryam. Ibunda Siti Maryam nyuguhan, bala-bala gitu kan disuguhan. Di mihrab kan begitu ya, ibunda Siti Maryam di mihrab itu datang malaikat membawa hidangan ke mihrab itu. Ketika mengandung Nabi Isa datang malaikat membawa makanan seperti itu, seperti tahun gitu, ada hidangan gitu, itu datang, didatangi para malaikat gitu, datang. Ibunda Siti Aminah pun sama. Dia sudah tahu bahwa yang dikandungnya adalah calon rasul, calon nabi yang akan menjadi sosok yang akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Jadi ibunda Siti Aminah sudah tahu bahwa yang dikandungnya adalah calon sosok nabi yang akan menjadi nabi dan rasul di akhir zaman. Nah, maka ibunda Siti Aminah tidak bergeming. Para nabi, Nabi Adam, Nabi Sis, darah ratang kepada Siti Aminah, baik dalam mimpi maupun bisa jadi dalam keadaan kenyataan. Nah, datang dan menyampaikan salam. Jadi menyampaikan salam. Sampai akhirnya di usia melahirkan 9 bulan, datanglah ibunda Siti Maryam dan Siti Aisyah. Siti Asiyah. Mohon maaf. Ingat Siti Asiyah? Istrinya Fir'aun kalau tidak salah ya. Itu dia menjadi bidannya Siti Aminah. Jadi proses lahirnya itu dibantu oleh beliau. Hadirin jamaah rahimakumullah, maka dari peristiwa itu ternyata ada peristiwa-peristiwa yang dialami oleh ibunda Siti Aminah. Sok waktu ibu ngalahirkan, pernah didongkapan tuh ngimpi gitu ketemu Nabi Adam. Kantos teh Bu, waktu nuju ngandung tuh ketemu sarang Nabi si tente kan ibunya. Berarti memang yang akan lahir dari ibu-ibu di sini bukan calon nabi begitu ya. Udah jelas kan ya? Jadi memang dari prosesnya sudah luar biasa itu dari prosesnya. Nah, ketika lahir itu kan dalam sirah-sirah itu banyak peristiwa padamnya api Majusi, kemudian kekairan Kisra, tiang-tiang itu roboh-roboh. Kemudian alam juga menyambut datangnya baginda Rasulullah, matahari juga sama menyambut, makanya bulan juga menyambut, makanya baginda Rasulullah itu anta syamsun anta badrun. Kenapa? Karena mereka itu menyambut kehadirannya baginda Nabi. Matahari menyambut, bulan menyambut, batu-batu juga menyambut, seluruh alam ini juga menyambut
kehadiran dan bahagia atas lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pohon-pohon juga sama menyambut. Bahkan ada tihang di Masjid Nabawi yang tihang itu kan Rasulullah itu sering bersandar kepada pohon. Di situ ada warnanya beda dari yang lain di Raudhah itu. Rasul itu kan suka duduk di situ. Ketika ada dibuatkan mimbar, mihrab untuk dakwahnya Rasulullah, dijadikan mihrab, si tihang kayu itu menangis. Kenapa menangis? Karena sudah ada gantinya. Ketika semua para sahabat di situ sholat, para sahabat ada di masjid, ada yang terdengarnya menangis, ternyata dicari tidak ada. Siapa yang menangis? Ternyata yang menangis itu tihang. Karena tihang itu ditinggalkan Rasulullah dengan mihrab yang baru. Nah itu. Nah hadirin jamaah rahimakumullah, semua menyambut dan bahagia. Bahkan Abdul Muthalib membawanya baginda Rasulullah itu dan menyambutnya baginda Rasulullah itu di hadapan para kabilah di Makkah, di depan Ka'bah, dan diumumkan namanya Muhammad. Orang-orang pada waktu itu asing. Kok namanya Muhammad ya? Tidak bin Hisham bin Hashim karena dari Bani Hashim. Kok namanya Muhammad? Kok namanya Muhammad? Nah, semua orang bertanya, tetapi ada kabilah di situ. Ya sudah, ini namanya Muhammad. Muhammad. Semua orang tahu bahwa yang lahir itu adalah namanya Muhammad. Apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib? Menyembelih onta, bersedekah, berbagi karena bahagia dengan lahirnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersedekah, menyembelih dan bahagia. Yang bahagia itu bukan hanya orang-orang Arab, seluruh alam juga menyambut dan bahagia. Makanya kalau waliullah abah guru sekumpul itu ya, kalau maulid Nabi itu menyampaikan yang bersedekah, yang hajat, yang mengeluarkan sedekah dan sebagainya, Rasulullah hadir di majelis itu dan mendoakan kita. Hanya kita saja yang tidak sadar. Bahkan ada cerita seorang wali Jawa Timur ya, majdub kan ya, majdub itu orang yang diambil sehingga dia hilang akal di hadapan manusia karena cintanya kepada Rasulullah, kepada Allah. Dia menangis di tengah jalan, terseduh-seduh, dan orang-orang di situ lewat dan dia menangis dan menghalangi jalan dan lain sebagainya. Diambillah si kakek itu, orang itu dibawalah si kakek itu ke suatu tempat, diberikan minum dan lain sebagainya. Ditanya oleh orang-orang, kenapa kamu menangis? Dia berkata bahwa Rasulullah sedang lewat, Rasulullah ada di sini, tetapi semua orang tidak pernah menyapa. Kenapa kamu diam saja? Rasulullah sosok yang agung hadir di sini, ada di sini, kenapa kamu tidak menyapa? Yang lihat kan dia doang, yang lain kan enggak. Nah itu hadirin jamaah rahimakumullah, itu banyak cerita-cerita itu. Artinya bahwa sosok itu adalah sosok yang sangat luar biasa. Makanya man shalla alaihi salatan maka shallallahu alaihi asyran. Dan Rasul menjawab salam kita. Kapanpun kita membacakan sholawat, Rasul menjawab sholawat kita. Hadirin jamaah rahimakumullah, proses terlahirnya baginda Rasulullah. Kita cek dulu bangsa atau sejarah bangsa Arab. Pertama, orang Arab itu secara umum ada beberapa kelompok. Pertama ada Ahlul Baidah. Siapa itu? Adalah mereka bangsa Arab terdahulu yang telah pernah dan tidak pernah lagi memiliki keturunan berlanjut. Jadi di Arab itu ada kelompok-kelompok. Ada kaum Ad, ada kaum Tsamud, itu kan tertulis. Itu termasuk bangsa Arab. Itu tertulis dalam Al-Quran. Wa amala adun fahlikun birhi sorsorin atiyah sakharha alaihi sami'a layalin wa samaniyata ayamin husuma. Ada kaum Tosim, ada kaum Judes, ada kaum Amin. Itu kelompok besar yang ada di Arab
yang tidak lagi memiliki keturunan berlanjut. Kenapa keturunan? Keturunan itu kan di Arab itu bani itu kan keturunan. Bani Quraido, Bani Nadir itu kan Bani Khazraj itu keturunan. Nah, ini tidak lagi memiliki keturunan. Yang kedua, ada yang disebut dengan Arab asli. Yang ini dikaitkan dengan keturunan Ya'rub dan Yasjub bin Qatan. Mereka ini sering disebut dengan Arab Qataniyah. Jadi kalau dulu perang antar suku, karena memang di situ ada banyak keturunan Bani. Bani itu bapaknya tisa-tisa keturunan gitu. Sakake Bondoroyo. Kan kita juga ada Haol. Haol mama anu jeung keturunan anak kan sabondoroyo kan gitu. Di antaranya Al-Arabi yang Al-Arabiyah adalah Sabah, Himyar, Ma'in, dan Kotoban. Kemudian yang ketiga adalah kaum yang disebut dengan Arab Musta'ribah. Ini disebut dengan bangsa Arab, terutama keturunan Nabi Ismail. Jadi keturunan Nabi Ismail disebut dengan Arab Musta'ribah. Nabi Ismail adalah putra Nabi Ibrahim dengan Siti Hajar. Kemudian Nabi Ismail hidup di Mekah dan berinteraksi dengan masyarakat Arab Jurhum. Dari keturunan Ismail inilah lahir Adnan, dan dari keturunan Adnan ini lahir nasab Nabi Muhammad SAW yang tersambung. Muhammad putra Abdullah, Abdullah putra Muthalib, Muthalib putra Pihir, Pihir putra Malik, Malik putra Kinanah, Kinanah putra Huzaimah, Huzaimah putra Mudrikah, Mudrikah putra Ilyas, Ilyas putra Mudor, Mudor putra Nijar, Nijar putra Ma'ad, Ma'ad putra Adnan, ti Adnan sampai ke Ismail. Itu kan keturunannya. Jadi baginda Rasulullah masih keturunannya Nabi Ismail. Bangsanya disebut dengan Arab Musta'ribah. Kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim dan awal sejarah Mekah. Nabi Muhammad SAW tidak dapat dipisahkan dari kisah sejarah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail karena masih ada keturunan yang ketemunya dari Adnan. Adnan kemudian ke Nabi Ismail. Arab pada waktu dulu, Makkah pada waktu dulu adalah lembah yang tandus. Kalau kita lihat di YouTube, di medsos, Arab itu kan yang tandus, dikelilingi gunung batu, yang kemudian Makkah itu termasuk ada di lembah. Makanya ketika dulu banjir bandang zaman Nabi Nuh itu kan berdakwah sampai 950 tahun. 950 tahun yang beriman masih aja sedikit. Itu 950 tahun berdakwah mengajak tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. 950 tahun. Bisa kebayang ya. 900 tahun karena usia 950-nya Nabi Ibrahim wafat. Nabi Nuh wafat. Itu pernah banjir bandang sehingga Ka'bah pada waktu dulu itu rusak. Nah, kemudian Nabi Ibrahim menyimpan Siti Hajar, membawa Siti Hajar dan Ismail ke lembah Makkah yang tandus, yang tidak ada apa-apa pada waktu dulu. Kita mengetahui bahwa Nabi Ismail dan Siti Hajar berada di Makkah. Kabayangnya Bu, di Mekah tidak ada orang, tidak ada apa-apa pada waktu dulu. Kemudian Nabi Ibrahim nyimpannya di situ. Ieu teh salaki urang teh gelo atawa henteu kan bener urang mah kitu nya leres teh Bu. Sok ayeuna misalnya ibu-ibu dibawa ku suamina disimpan di gunung di Manglayang teh asa saha Bu. Ibu kira-kira rek nyadas kumaha ka suami Bu. Eta suami urang teh gelo atawa henteu urang kitu nyabunya. Ini mah perintah, ini mah wahyu. Kade ini mah wahyu. Sanes wahyu budak blok N2, sanes wahyu dari Allah ini mah, perintah. Nah, perintah dari Allah, maka karena itu perintah, berdoalah Nabi Ibrahim
Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Karena Ka'bah mah sudah ada dari dulu, cuman puing-puingnya saja. Makanya nanti wa id yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail. Makanya nanti dibangun kembali itu Ka'bah oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman di dekat rumahmu yang dihormati. Disimpan di situ karena di situ ada puing-puing Ka'bah. Dulu hancur ketika tenggelam pada zaman Nabi Nuh itu. Nah, kemudian Allah memberikan pertolongan kepada ibunda Siti Hajar melalui Nabi Ismail yang menangis dengan datangnya air Zam-Zam. Zam-Zam itu kan air. Kalau ada air itu, di mana ada air, di situ ada sumber kehidupan. Makanya kalau Bapak Ibu siang-siang mau nyuci, PDAM-nya sudah sekarat, misalkan bisa ke masjid. Di masjid masih ada air. Boleh. Nah, itu. Cuman ternyata di masjid ngantri, tidak turun PKD kami ente. Beda jeng dulu kan, dulu makam mana kan gitu. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, diberikan pertolongan dengan air Zam-Zam. Kalau sekarang kan sudah ditutup. Kalau dulu kan masih lembah, beda dengan hari ini. Dengan dulu dengan hari ini sudah sangat berbeda sekali, sudah sangat modern sekali. Muncullah air Zam-Zam melalui pertolongan Allah kepada Hajar dan Ismail. Kabayang dulu tidak ada makanan, tidak ada apa-apa. Kalau sudah ada air, maka disitulah orang akan berkumpul. Jadi mungkin boleh jadi nomaden atau berdagang dulu. Sudah nih di sini enakan bikin rumah, di sini enakan bikin rumah karena ada air. Kenapa di Permata Biru dibangun rumah? Karena di situ ada sumber air. Kalau di Permata Biru nggak ada sumber air, mungkin nggak akan dibangun rumah ya Bu, dibangun villa. Nah, yang kedua, ini tadi lahirnya sudah, tapi kita harus prosesnya tahu dulu. Yang kedua, pembangunan Ka'bah. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail kemudian membangun kembali Ka'bah. Wa id yarfa Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail, dan ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail. Jadi Baitullah ditinggikan kembali oleh Nabi Ibrahim dan oleh Ismail. Nabi Ibrahim dibantu oleh anaknya Ismail. Ditinggikan Ka'bah itu. Dan ketika meninggikan Ka'bah, konon katanya Nabi Ibrahim menapaki satu batu, yang batu di situ bisa naik turun. Jadi batu yang disebut makom Ibrahim dulu itu kan batu, sekarang kan sudah dicor, ditutup. Tapi kelihatan tapaknya. Itu batu jadi menaikkan pondasi itu ke atas itu menapaki batu itu sehingga disebut dengan makom Ibrahim. Makom tadi orang sudah disebut makamnya. Lain makam, tapi makom tempat berdirinya Nabi Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah. Ketika meninggikan Ka'bah kan Nabi Ismail kecil juga sama ikut-ikutan membuat bangunan kan begitu. Sehingga disitu disebut ada Hijir Ismail. Jadi itu sebenarnya kayak anak kecil dulu bikin bangunan-bangunan ikutin orang tuanya. Disitulah ada Hijir Ismail. Maka kalau yang ke sana itu ya sholat di situ, itu afdol dan doanya mustajab. Kemudian kalau sudah tawaf, sholat sunat ba'da tawaf 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Di situ juga utama dan doanya diijabah. Nah kemudian hadirin jamaah rahimakumullah, karena di Mekah itu memang tidak ada tandus, buah-buahan tidak ada, pohon-pohon juga tidak ada, dan kanan kiri itu adalah batu. Nabi sekarang kenapa banyak makanan dan sebagainya, itu adalah doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarat. Itu doanya Nabi Ibrahim yang sampai hari ini itu banyak sekali makanan-makanan yang melimpah, padahal tandus, padahal tidak ada pohon-pohon, padahal tidak ada buah-buahan. Buah apa di sana ada. Itu doanya Nabi Ibrahim.
Nabi Ibrahim. Mekahnya tandus, tapi ternyata buah-buah dikirim dari Taif, dikirim dari berbagai negara. Ada semuanya di Mekah itu, buah-buahan. Makanya setelah meninggikan meninggikan Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana wab'as fihim rasulam minhum. Ya Allah, utuslah kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Maka di daerah itu, maka lahirlah dari Bani Quraisy, lahir dari Mekah seorang utusan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, tadi disebutkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Firin bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nijar bin Ma'ad bin Adnan. Itu keturunan baginda Rasulullah SAW sampai ke Adnan. Dan ternyata kalau diusut sampai ke kakeknya, antara ibunda Aminah dengan Abdullah itu ketemu masih satu keturunan dengan baginda Rasulullah, dari Bani Hashim, Bani Quraisy, Kinanah, keturunan Adnan, keturunan Ismail alaihi salam. Hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana keadaan dulu sebelum atau datangnya lahirnya Rasulullah SAW di Quraisy? Quraisy, apa itu Quraisy? Quraisy kan termaktub dan tertulis di dalam ayat Al-Quran. Li'ila fi Quraisy, itu Quraisy. Apa itu Quraisy? Quraisy itu adalah kabilah yang sangat berpengaruh di Makkah. Kabilah. Tokoh penting dalam penyatuan kekuasaan Quraisy adalah Qusay bin Kilab. Jadi sebuah kabilah, golongan yang ada di Makkah, memiliki peranan besar mengatur kehidupan Makkah dan pelayanan terhadap Ka'bah. Jadi Ka'bah dari dulu sudah ada pelayanannya terhadap Ka'bah, terhadap orang-orang yang datang ke situ. Karena dari dulu juga tetap masih ada orang yang menjalankan agama yang hanif. Nah, agamanya Nabi Ibrahim, termasuk pelayanan terhadap Ka'bah. Jadi masih ada. Sebelum Islam datang, Abdul Muthalib, keturunan Bani Hashim, orang-orang Quraisy di situ juga masih ada yang bertauhid, yang menjaga agama Hanif, agamanya Nabi Ibrahim. Masih ada. Bagaimana ajaran Nabi Isa? Masih juga ada rohib yang masih menjalankan agamanya Nabi Isa. Jadi kan disebut dengan fatrah. Jadi sebelum datangnya Islam disebut dengan fatrah. Zaman tidak ada nabi dan agama yang dulu masih dipegang, tetapi sudah ada yang membelok-belok, ada yang lurus, masih ada yang lurus, masih ada yang membelok-belok. Termasuk agamanya Nabi Ibrahim juga ada yang membelok-belok. Sehingga di Ka'bah itu disimpenan Lata, disimpenan Uzza, patung-patung itu di situ itu, disimpenan itu dari dulu sudah ada. Nah, ada tugas penting dari struktur Quraisy. Kalau sekarang kan oleh Bani Sa'ud yang menjadi khodimain itu kan, itu ada dari Bani Quraisy. Itu struktur Quraisy itu satu, ada yang disebut dengan Saqayah. Mereka itu menyediakan minuman bagi para jamaah haji. Itu Saqayah. Yang kedua, ada juga Rafadah, yaitu mereka golongan yang menyediakan makanan bagi para jamaah. Yang ketiga, ada juga petugas yang menjadi al-hijabah, menjaga Ka'bah. Ka'bah dari dulu juga sudah ada yang menjaganya. Termasuk Abdul Muthalib disebut dengan Abul Ka'bah karena dia penjaga Ka'bah. Sehingga ketika lahirnya Rasulullah, di situ ada peristiwa Al-Fil, tahun gajah, itu sebab mereka dari bangsa Rum, dari Abrohah itu melihat bahwa di Makkah itu ada Ka'bah, di mana Ka'bah ini akan menghancurkan perekonomian dari bangsa Rum, dari bangsa Rum, dari bangsa Romawi itu. Maka
mau diperangi supaya mereka pergi ke Abroha. Tapi tidak ada yang pergi, padahal di sana dibuatkan bangunan yang sangat bagus, yang sangat indah. Berarti untuk hari ini banyak pelancong kan begitu. Jadi dianggapnya ini Ka'bah akan menjadi menghancurkan kekuasaan kami dan menjadi perekonomian yang kuat, maka harus dihancurkan. Maka datanglah Abroha bersama para bawahnya, para bentaranya untuk menghancurkan Ka'bah. Apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib ketika itu terjadi, maka Abdul Muthalib sebagai penjaga Ka'bah menyerahkan bahwa ini ada pemiliknya Rabbul Ka'bah. Oleh karena itu, maka saya serahkan ini tidak melawan kepada pemilik Ka'bah. Maka ketika ketika Abroha datang mau menghancurkan Ka'bah, maka dibantulah oleh burung-burung ababil yang menghancurkan Raja Abroha. Itu peristiwa bertepatan masih dengan kelahirannya baginda Rasulullah. Hancur itu. Ada lagi Al-Liwa, urusan panji peperangan. Peperangan memang dari dulu sudah biasa. Ada An-Nadwah, tempat musyawarah. Ada Darun Nadwah. Di situ juga sampai dengan sekarang ada yang disebut dengan Darun Nadwah. Hadirin jamaah rahimakumullah, ini masih peristiwa dengan kelahiran Nabi, disebut jahiliyah. Maksudnya apa? Pertama, bukan berarti bangsa Arab tidak memiliki ilmu. Memiliki ilmu. Tetapi salah satunya mereka memiliki kemampuan bahasa dan sastra yang tinggi. Sastra bahasa Arab, sastra Arab yang sangat tinggi. Yang sampai sekarang juga masih dipelajari. Ada fakultas sastra, fakultas adab, ada jurusan sastra, dipelajari. Yang kedua, mereka kemampuan berdagang sangat luar biasa, dagang. Ketiga, keberanian. Yang keempat, orang-orang punya hafalan yang kuat. Ini karakter, ini tradisi. Sehingga orang-orang Arab dengan hafalan yang kuat ini dijadikan oleh para ulama ahli hadis, termasuk disebut dengan hadis mutawatir atau hadis sahih, manakala dobitus sodri, kuat hafalan. Orang-orang Arab itu kuat hafalannya dan keras begitu. Kebayang agama baru kalau dibawa ke Bandung, orang Sunda manggati payun enggak. Kalau di sana makan keras. Keras itu berarti daerah panas, batu, sehingga prinsipnya itu keras. Kayak Bilal bin Rabah, kalau sudah ahad, kalau sudah Allah Esa, sudah ketimanya, dia berani dipenggal, berani dicincang, tetap ahad. Itu yang dimaksud keras. Kuat hafalan, kalau kuat hafalan nggak usah ditulis. Walaupun sampai sekarang masih ada tulisan-tulisan Quran zaman para sahabat di Gunung Uhud. Di Uhud itu masih tertulis, di batu-batunya itu masih ada asli tulisan para sahabat dulu. Masih ada hafalan-hafalan. Itu dobitus sodri. Maka dijadikan sebagai salah satu landasan ini hadis sahih. Karena memang memiliki hafalan kuat. Kemampuan membaca nasab. Kemampuan membaca nasab, makanya di Arab itu mereka sangat tahu keturunannya dari A sampai Z itu sangat tahu. Dan itu paternalistik, kebapaan. Bin anu, bin anu, bin anu. Semuanya ke bapak, tidak ke ibu. Kemudian kekuatan, keberanian yang kelebihan di Arab itu adalah kemampuan dalam peperangan. Karena memang siapa yang kuat itulah yang menang. Itu begitu, jahiliyah dulu itu. Jadi kalau sekarang mana yang kuat modal, oligarki mengalahkan yang kurang pemodal. Modalnya setengah-setengah mah, teka dia. Di Arab itu dulu juga sama. Kondisinya ya tadi banyak penyimpangan. Awalnya mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Tapi kemudian terjadi penyimpangan. Siapa yang membawa penyimpangan dari ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail
adalah tokohnya itu Amr bin Luhai. Menurut cerita, menurut sirah bahwa praktik penyembahan berhala itu ditempatkan di sekitar Ka'bah oleh Amr bin Luhai ini. Seperti Hubal, Lata, Uzza, Manat. Tetapi ketika peristiwa lahirnya Rasulullah, berhala-berhala ini pada jatuh. Itu pertandanya bagi Rasulullah. Singkat cerita, hadirin jamaah rahimakumullah, sudah jam 6. Singkat cerita, saya ingin menyampaikan satu hal yang boleh jadi bahwa ini masih asing di telinga. Bahwa Abdul Muthalib itu dia adalah orang yang hanif, masih menjalankan ajaran Ibrahim. Siti Aminah sudah tahu bahwa anaknya adalah calon Rasul. Berarti Siti Aminah sudah beriman, sudah mengetahui bahwa yang akan lahir adalah seorang calon Rasul. Artinya beriman kepada Allah. Beriman kepada Abdul Muthalib artinya juga sama, beriman kepada Allah karena dia mengetahui dari situ. Makanya kalau ada hadis yang menyampaikan bahwa abauna kakek-kakeknya Rasulullah itu di neraka, itu kurang literasi membaca teks hadis itu. Nah, kurang literasi. Yang kedua, yang membangun Nabi Muhammad berarti tadi sudah mengetahui bahwa Abdul Muthalib akan melahirkan seorang sosok calon Rasul. Yang kedua, Ibunda Siti Aminah mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah calon Rasul. Kemudian yang ketiga, bahwa Abdul Muthalib, boleh jadi ini berbeda pendapat. Abdul Muthalib ketika usia 12 tahun membawa baginda Rasulullah pergi ke Sam, di tengah jalan kan di situ ada kanisah. Ada kanisah di mana di situ di situ tempat beribadahnya orang-orang Nasrani di situ. Dia melihat pertanda kelahirannya Rasul. Dia itu melihat kafilah yang lewat itu dipantau. Sebab tanda-tandanya kalau calon Rasul yang akan hadir di situ, satu, dia selalu dinaungi oleh awan. Pas ketika dia lihat, ternyata ada yang dinaungi oleh awan. Maka kafilah itu diangkir ke tempat ke gereja itu, diangkir ke situ, kemudian dijamu, kemudian ditanya satu-satu. Pas dilihat keluar, ternyata awan yang ke situ enggak ada. Ditanya, adakah yang tertinggal dari kaum wahai Abu Thalib? Ada. Siapa? Seorang anak kecil. Di mana itu Muhammad di sana. Ternyata Nabi Muhammad sedang berjalan, sedang main sendiri, ditinggalin. Maka dari situ dibawalah Nabi Muhammad ke rohib yang tadi. Ada rohib, seorang rohib di situ. Rohib di situ kemudian menyampaikan, oh iya ini tanda-tanda ada pada diri ini. Maka menyampaikan, jangan dilanjutkan pergi ke Samnya, nanti takut dibunuh. Silakan bawa lagi anak ini pergi ke Mekah. Nah, sehingga dari situ mengetahui dan dibawalah dan dilindungi oleh Muhammad oleh Abu Thalib. Jadi yang mengetahui calon nabi. Dan itu salah satunya. Yang ketiga adalah Abu Thalib. Nah, maka dari situ ketika orang mengatakan dalam suatu sirah bahwa Abu Thalib tidak beriman kepada Rasul, yang membela mati-matian, yang mengetahui adalah calon nabi, yang mengetahui dia itu adalah nabi yang diutus zaman, salah satunya adalah Abu Thalib. Sehingga yang berpendapat ini mengatakan bahwa Abu Thalib itu beriman kepada Rasulullah. Dari mana? Dari sini ceritanya. Nah, itu hadirin jamaah karena panjang teuing ya Bu. Masih kena terbatas waktu. Yang kedua, bala-bala Nabi si teuing, bila anu pertolasan mangga. Karena tidak ada pertanyaan, maka orang tutup dengan doa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad.
Allahumma farij an ummati Muhammad farijan ajilan ya rabbal alamin. Allahumma akrim hadhihi al-ummata al-muhammadiyah bi jami' aidika fid darain ikraman liman ja'altaha min ummatihi sallallahu alaihi wasallam. Ilaika tawajjahna bi jahi nabika nabiyillah sallallahu alaihi wasallam. Hasil maqasidana aqdi haijana warfa' darajatina warham aba'ana waghfir lana khati'atina waghfir lana li abaina waghfir lana li auladina. Allahumma rfa' darajatina wa hasil maqasidana bijahi wa bikaramati nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hasil maqasidana aqdi hawaijana wa bijahi karamati ghadabati sayyidina wa mursyiduna. Hasil maqasid aqdi hawaijana. Rabbana aftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anjilna munjalan barakah anta khairul munjilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.